Halo semua, sahabat belajar. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga tentunya tetap semangat belajarnya ya. Nah, kali ini kita berjumpa lagi di channel Edukasi Belajar Bersama. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi IPS Geografi kelas 9. Tentunya masih pada semester ganjil ya, yang diawali dari bab 1 terkait interaksi antar negara Asia dan negara lain. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita fokus membahas subbab yang pertama, itu mengenai letak dan luas benua Asia dan juga benua lainnya. Namun sebelum kita membahas masing-masing letak benua yang ada di bumi ini ya, jadi perlu kalian ketahui bahwa definisi benua adalah daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Jadi Miss ulangi ya, benua adalah daratan yang memiliki ciri atau karakteristik tertentu. Di mana seorang ahli mengatakan bahwa benua tidak hanya menyangkut fisik, namun juga menyangkut aspek budaya. Kemudian hal ini menyebabkan benua Asia dan benua Eropa yang dianggap sebagai dua benua yang berbeda walaupun masih dalam satu masa daratan yang menyatu. Jadi artinya maksudnya itu adalah di mana benua Asia dan benua Eropa itu kan berada dalam satu masa daratan yang menyatu ya. Mereka itu secara fisik itu ya, mereka masih dalam satu masa daratan. Namun mereka tetap dianggap dua benua yang berbeda karena dipisahkan oleh budaya. Selain itu juga dipisahkan oleh pegunungan Ural ya. Nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Oke, kita lanjut membahas terlebih dahulu benua Asia. Jadi kita bahas benua yang pertama itu adalah benua Asia. Coba kalian perhatikan di slide. Jadi pada gambar tersebut ada beberapa negara yang termasuk dalam benua Asia. Nah, seperti misalkan contohnya yaitu negara-negara yang termasuk anggota ASEAN ya. Nah, semoga di antara kalian itu sudah ada yang tahu, masih ada yang ingat ya, negara ASEAN itu merupakan negara yang berada di wilayah Asia Tenggara ya. Oke, kita lanjut membahas letak astronomis dari benua Asia. Kalau letak astronomi benua Asia itu adalah berada pada 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan juga 11 derajat lintang selatan sampai dengan 80 derajat lintang utara. Oke, kita lanjut ya. Nah, hampir seluruh wilayah dari benua Asia ini berada di belahan bumi utara ya. Namun sebagian kecil juga ada yang berada di belahan bumi selatan, contohnya yaitu Indonesia. Oke, kita lanjut terkait batas wilayah benua Asia. Bagian selatan itu ada Samudra Hindia, utara itu Samudra Arktik, bagian barat ada benua Eropa, pegunungan Ural, Laut Kaspia, Laut Hitam, Selat Bosporus dan juga terusan Suez. Nah, sedangkan bagian timur itu ada Samudra Pasifik. Oke, kita lanjut terkait pembagian regional benua Asia ya. Jadi wilayah benua Asia itu dibedakan menjadi 5 wilayah ya. Bisa kalian perhatikan di slide. Itu ada Asia Barat, Timur, Tengah, Tenggara dan juga Selatan. Nah, perlu kalian ketahui juga masing-masing wilayah ya yang berada pada benua Asia maupun benua lainnya tentu memiliki ciri karakteristik yang berbeda-beda ya. Selain itu yang perlu kalian ketahui terkait benua Asia, jadi benua Asia itu merupakan benua terbesar di dunia. Oke, kita lanjut
ke benua yang kedua, yaitu benua Amerika. Jadi benua Amerika juga sering disebut sebagai benua merah. Nah, mengapa demikian? Karena benua tersebut terdapat suku Indian ya. Jadi pada benua tersebut terdapat suku Indian. Nah, bukan berarti bahwa masyarakat suku Indian yang ada di benua Amerika itu memiliki kulit yang berwarna merah ya. Namun suku Indian yang ada di benua Amerika tersebut suka melumuri kulit mereka dengan cat berwarna merah. Itulah mengapa sebabnya benua Amerika sering disebut benua merah. Oke, kita lanjut mengenai letak astronomis dari benua Amerika. Itu berada pada 170 derajat bujur timur sampai dengan 35 derajat bujur barat. Kemudian 83 derajat lintang utara sampai dengan 55 derajat lintang selatan. Nah, di slide itu ada sedikit kesalahan, di mana pada setelah tulisan 55 itu seharusnya ada tulisan derajatnya ya. Jadi semoga kalian tetap paham bahwa itu artinya 55 derajat lintang selatan ya. Jadi mohon maaf karena di sana ada sedikit kesalahan ketik ya, kekurangan ketik mengenai penulisan derajat. Oke, kita lanjut ya. Terkait batas wilayah benua Amerika, bagian utara ada Samudra Arktik, bagian selatan ada Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan juga Samudra Pasifik. Nah, kalau bagian timur ada Samudra Atlantik, bagian barat itu ada Samudra Pasifik. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa benua Amerika ini merupakan benua terluas kedua setelah benua Asia. Baik, kita lanjut ke benua yang ketiga, yaitu benua Eropa. Di mana benua ini dikenal dengan sebutan benua biru. Nah, jadi ada dua alasan yang menyebabkan kenapa benua Eropa ini disebut benua biru ya. Alasan yang pertama, tentu mayoritas penduduk Eropa itu memiliki bola mata berwarna biru. Kemudian alasan kedua, sejak zaman dahulu banyak kerajaan terkenal yang berada di Eropa sehingga dikenal dengan adanya istilah darah biru. Nah, mereka itu keturunan bangsawan. Kemudian terkait letak astronomi dari benua Eropa, itu berada pada 9 derajat bujur barat sampai dengan 60 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai dengan 80 derajat lintang utara. Nah, terkait benua Eropa, jadi kalian perlu ketahui benua Eropa itu memiliki 4 musim. Ada musim semi, panas, gugur, dan juga musim dingin. Kemudian terkait batas wilayah dari benua Eropa, bagian utara itu ada Samudra Arktik, bagian selatan Laut Tengah, bagian barat Samudra Atlantik, sedangkan bagian timur ada benua Asia. Kemudian Eropa dibagi menjadi 4 kawasan atau regional ya. Jadi ada 4 wilayah pada benua Eropa ini. Yang pertama itu Eropa Barat, kemudian ada Eropa Timur, kemudian Selatan, dan juga Eropa bagian utara. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah peta benua Asia dan Eropa. Jadi coba tolong diperhatikan pada slide ini. Nah, inilah mengapa tadi dikatakan ya bahwa benua Asia dan benua Eropa itu berada pada satu masa daratan yang sama sebenarnya ya. Namun yang memisahkan itu adalah budayanya ya. Selain itu, tadi kan dikatakan bahwa secara fisik benua Asia dan Eropa itu berada dalam satu masa daratan ya. Nah, selain dipisahkan oleh budaya, keduanya juga dipisahkan oleh pegunungan Ural. Jadi secara fisik mereka hanya dipisahkan oleh pegunungan Ural.
Kemudian kita lanjut ke benua berikutnya, yaitu benua Afrika. Oke. Jadi benua Afrika sering disebut sebagai benua hitam. Nah, karena secara umum mayoritas penduduknya itu memiliki kulit berwarna hitam. Nah, sebutan ini diawali dengan orang-orang Prancis yang terdahulu itu banyak menjajah benua Afrika. Jadi sebutan benua hitam itu disebutkan oleh orang-orang Prancis yang telah menjajah benua Afrika ya. Baik, terkait letak astronomis dari benua Afrika, itu berada pada 17 derajat bujur barat sampai dengan 52 derajat bujur timur dan 35 derajat lintang utara sampai dengan 34 derajat lintang selatan. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, ini terkait pembagian iklim benua Afrika. Ya, jadi perlu kalian perhatikan di slide ya. Kalau membahas mengenai iklim, tadi kalian juga harus ketahui wilayah mana saja ya yang terkait iklim tersebut ya. Kalau bagian utara, wilayah Afrika bagian utara itu memiliki iklim Mediterania. Bagian tengah, barat dan timur itu iklim tropis. Kemudian bagian selatan iklim subtropis. Bagian utara dan barat juga ada yang namanya iklim gurun. Dan yang terakhir itu bagian tengah dan selatan itu memiliki iklim pegunungan. Baik, kita lanjut. Ini adalah benua Afrika ya. Nah, itu bisa kalian amati pada gambar yang ada di slide. Baik, untuk pertemuan kali ini hanya cukup sampai pada benua Afrika ya. Jadi terkait letak dari masing-masing benua itu diakhiri oleh benua Afrika ya, diakhiri oleh pembahasan benua Afrika. Nah, sebelum Miss akhiri, jadi Miss ucapkan terima kasih banyak karena kalian sudah berkenan menyimak video pembelajaran ini. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat bagi kalian ya. Nah, apabila kalian rasa video pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian, mohon dukungannya supaya kalian selalu bisa menyimak video pembelajaran lainnya pada channel Edukasi Belajar Bersama ini ya pada pertemuan berikutnya ya. Jangan lupa mohon dukungannya lewat like, komen, dan juga subscribe. Oke, akhir kata Miss ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan masih banyak kekurangan ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.